Kasus positif COVID-19 di Jawa Timur sudah melandai, tapi angka kematian masih tinggi. Beberapa kota di Jawa Timur juga mencatat kenaikan angka kematian harian selama sebulan terakhir sudah melampaui angka kematian nasional, yakni 7,1%. Jauh di atas rata-rata nasional 3,0%. Apa yang terjadi dan bagaimana semua pihak bekerja sama untuk memulihkan situasi ini? Dan di sisi lain, tempat isolasi terpusat atau isoter bagi pasien isoman disiapkan guna memudahkan pemantauan serta bagaimana skema isoter ini semudah apa masyarakat bisa mengakses sekaligus mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal, dan apakah kemudian juga ini bisa menjadi salah satu variabel untuk menurunkan angka kematian dan juga angka kasus secara lebih luas begitu di Jawa Timur. Kita diskusikan topik ini dengan 3 narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama Alexander K. Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat, terima kasih Pak Alex. Dengan Ferdi di sini dan juga ada Pak Joni Wahyu Hadi, Ketua Satgas Kuratif COVID-19 Jawa Timur. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam. Terima kasih Pak Joni sudah bergabung, dan juga kita bergabung dengan Pak Windu Purnomo, epidemiolog FKM Unair. Selamat malam Pak Windu. Salam sehat Pak. Selamat malam Mas Ferdi. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan kita malam ini. Saya sebelum lebih lanjut, saya ingin ke Pak Joni dulu ya. Pak Joni, saya ingin menanyakan ke Anda. Kematian akibat COVID-19 ini begitu mengkhawatirkan. Bahkan kemarin saat ke Madiun begitu ya, Presiden menyoroti langsung secara nasional ini sudah mengkhawatirkan 7,1% begitu dari dari rata-rata nasional 3,0%. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Joni? Iya, jadi tentang kematian karena COVID itu sebetulnya kita sejak tahun 2020 itu sudah melakukan audit ya, langsung dari Kementerian Kesehatan dan kita semuanya, Jawa Timur dan DKI kalau tidak salah. Kita juga sudah melakukan kajian. Cuma memang pada periode 2021 ini ada hal yang menarik. Pada tahun 2020 kematian terbanyak itu di ICU. Tapi ternyata setelah kita bisa mengendalikan ICU, bahkan salah satu ICU kita itu bisa turun kematian sampai 5%. Ternyata pada tahun 2021 dan masuknya Delta ini polanya beda. Di kematian di emergency, di UGD itu lebih tinggi daripada di ICU. Di rumah sakit kami di Sutomo, kami temukan 40% kematian di UGD. Bahkan kami menemukan ada 53 pasien itu dari arrival, artinya meninggal setelah di UGD belum dilakukan sesuatu. Ini artinya bahwa severity yang ada di masyarakat lebih tinggi. Kemudian kita melakukan diskusi-diskusi, kemudian juga ternyata secara nasional juga demikian. Lalu dari pemerintah kebijakannya ada isoter, isolasi terpusat. Dan ini sedang berjalan. Kemarin Gubernur Bapak Kasal sudah meresmikan isoter yang ada di Jawa Timur ya. Ya cukup banyak. Di Brebes itu ada 7 tidur, kemudian ada 500 lebih yang asrama marinir. Kemudian juga rumah sakit sedang dikembangkan sehingga bornya sekarang Jawa Timur untuk ICU tanggal ke-1 ini 54, kemudian untuk ruang isolasi juga 34%. Artinya bahwa kesediaan rumah sakit sudah ditingkatkan, kemudian isolasi terpusat bisa dimonitor. Itu juga sudah dilakukan perluasan-perluasan. Pada dan kemarin kematian tinggi sampai hari ini itu salah satunya ya itu yang cukup tinggi. Kalau waktu peaknya bulan Juli kemarin banyak rumah sakit yang overload, tapi sekarang rasanya sudah enggak. Jadi tinggal konsentrasi kepada orang-orang yang isoman, dibawa ke isoter, dimonitor dengan ketat, ada dokternya, ada perawatnya, kerjasama dengan rumah sakit. Moga-moga nanti bisa menurun. Oke, artinya kemudian pola yang kemarin sempat membingungkan untuk mengelompokkan penyumbang mana yang paling besar untuk angka kematian ini sudah dipetakan hari ini. Salah satunya dengan isoter. Apakah ini kemudian bisa menjadi variabel yang cukup signifikan untuk menurunkan angka kematian, Pak Joni? Ya,
Nah, semoga saja ini suatu cara yang bisa dipakai untuk kita bisa menurunkan kematian ya secara kuantitatif. Oke. Jadi mungkin secara nasional perlu juga dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam tentang kematian ini ya. Mhm. Nah, memang COVID ini belum tentu orang meninggal itu cause-nya COVID, dan juga associate COVID. Jadi yang sudah ada promorbid ditambah COVID, meninggalnya karena COVID. Oke. Karena premorbidnya yang dibantu oleh COVID. Ini mesti betul-betul harus dipelajari betul ya. Jadi Oke. cause of death-nya itu apakah karena COVID ataukah COVID itu associate hanya sebagai pemicu saja. Oke. Tapi kalau WHO semuanya harus dilaporkan. Jadi bahkan suspek, probable saja itu harus dilaporkan sebagai kematian COVID. Nah ini harus menjadi kajian kita ya. Oke, baik. Saya ke Pak Windu. Pak Windu, membaca dari sisi epidemiologis begitu ya, apa yang terjadi di Jawa Timur ini khususnya? Apakah kemudian penanganan dari hulu ke hilir ini sudah berjalan optimal atau ada celah yang kemudian membuat angka kematian ini tidak berubah begitu? Ya, sebetulnya kalau untuk absolut ya, kematian absolut itu sebetulnya menurun sejak awal Agustus. Sudah turun sebetulnya ya, tetapi turunnya itu landai ya, artinya tidak tajam ya kan, jadi plato lah ya, tapi turun, tapi tidak tajam. Nah, tapi kelihatan memang kalau dari polanya ya, itu kan sebetulnya dulu meningkatnya itu karena memang kapasitas rumah sakit waktu itu sempat over capacity. Nah, itu sampai dengan minggu ketiga dan sampai akhir, ya kan. Kemudian anunya bagus, kemudian kan bor jadi turun sampai sekarang sudah Jawa Timur ini sudah 43 sekian persen, jadi sudah aman ya, sudah aman untuk rumah sakit ya. Tetapi penurunan dari kematiannya sendiri terlambat, ya terlambat. Jadi ini kelihatan dan relatif stagnan sejak dari akhir Juli sampai dengan tanggal 13-an Agustus kemarin itu stagnan, dan sekarang mulai turun. Nah, jadi ini kelihatan bahwa faktor utama sepertinya memang di luar rumah sakit, ya di luar rumah sakit. Dan tadi Pak Joni juga mengatakan, Dr. Joni tadi mengatakan kematian ada sebagian di IGD, ya artinya belum masuk, gitu ya, jadi di IGD dan bagian lagi tentu di luar tuh, ya. Karena ini kelihatan kan bornya sudah turun tapi ada kematian. Ini menunjukkan bahwa faktor rumah sakit gitu. Karena kalau bornya tinggi, kematiannya tinggi, ini berarti salah satu sebab utamanya adalah faktor rumah sakit. Artinya rumah sakit sedang kapasitasnya penuh gitu. Ya, artinya terpakai terus sempat hampir 100% lah Jawa Timur ya. Nah, ini yang memang perlu diperhatikan adalah mana penanganan di luar rumah sakit. Karena di sini terutama ya, kalau Surabaya PCR-nya cuma 3,6 lah ya, meskipun itu masih lebih tinggi sedikit daripada angka nasional. Yang tinggi-tinggi itu Banyuwangi ya, dari Banyuwangi, kemudian Jombang, Trenggalek ya, kabupaten-kabupaten yang di Surabaya itu memang tinggi. Ada yang 12%, yang 11%. Nah, jadi di luar Surabaya yang banyak ini. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita lihat bornya rata-rata sudah bagus, itu berarti di luar rumah sakit. Jadi ini artinya memang yang harus dijaga ini adalah apakah mereka memang meninggalnya ini karena keterlambatan ketika tidak mengenali tanda bahaya ya ketika isolasi mandiri, ya, atau kemudian sudah mengenali tanda bahaya tetapi lambat untuk mendapatkan mencari fasilitas kesehatan, ya. Tetapi yang jelas dia tidak terlambat mendapatkan penanganan gitu loh, ya. Kalau dulu memang terlambat mendapatkan penanganan karena rumah sakit penuh, ya. Sekarang ini memang sepertinya keterlambatannya ada di masyarakat,
Oke. Nah, tapi ini harus betul-betul dicari sebabnya ya. Ini saya hanya melihat dari data itu, kira-kira analisisnya seperti itu. Oke. Ya, kalau melihat bornya sudah jauh di bawah 60%. Oke, Anda kemudian menilai bahwa isoter ini menjadi salah satu variabel yang mungkin saja bisa mengendalikan faktor-faktor yang tadi Anda sebutkan untuk menekan angka kematian. Ya, salah satunya. Ya, Oke. karena ketika mereka isolasi mandiri ini memang kan tidak terawasi kan. Itu ada dua hal. Kalau isolasi mandiri itu dia tidak terawasi ketika tiba-tiba ada pemburukan, ya. Dan biasanya yang berbahaya itu kan desaturasi oksigennya itu. Nah, Oke. kemudian yang kedua, tentu kalau isolasi mandiri itu bisa menimbulkan penularan ya. Entah itu penularan di keluarga, entah ke tetangganya. Karena kadang-kadang kita tahu bahwa mereka ketika isolasi mandiri sering tidak patuh, ya, masih jalan-jalan keluar dan sebagainya. Tapi kalau kematian ya karena ini tadi tidak terawasi. Makanya peranan dari posko-posko ada di RT RW itu penting. Ya, jadi mereka tentu harus mengawasi para tangga yang memang sedang isolasi mandiri. Kalau mereka tidak sempat ke isoter atau tidak mau ke isoter. Karena banyak loh ya masyarakat itu yang tidak mau diajak ke isoter. Gitu ya. Karena ya mereka merasa lebih senang isolasi mandiri di rumah karena dikelilingi keluarganya kan. Itu masalahnya kan. Kecuali kalau beberapa anggota keluarga sekaligus positif, mereka kebanyakan mau isoter sama-sama di satu tempat. Tetapi kalau dirian, ya mereka sering menolak, itu memang itu kesulitannya. Gitu, Mas. Oke, artinya kemudian ini mempermudah pengawasan dan juga penanganan kalau pasien isoman ini juga mengalami perburukan kondisi. Saya ke Pak Alex. Pak Alex, evaluasinya tentu sudah menyeluruh begitu ya dari Satgas Pusat. Apa kemudian yang selama ini menjadi kendala sehingga penurunan angka kematian di Jawa Timur ini pelan, walaupun pasti tapi pelan sekali. Tapi dijawabnya nanti Pak Alex, kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Newscast. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan 3 narasumber. Saya ke Pak Alex. Pak Alex, tadi kalau sebelum kita break, Pak Joni dan Pak Windu sudah mengatakan bahwa salah satu variabel yang juga mungkin bisa menekan angka kematian kasus COVID-19 di Jawa Timur ini adalah ketersediaan fasilitas isolasi terpusat ini. Tapi kalau kita review dulu ke belakang, kenapa kemudian kasus kematian di Jawa Timur ini seolah belum berubah angkanya, bahkan di atas rata-rata nasional 7,1%. Kendala apa sih Pak yang dihadapi dalam penanganan dari hulu ke hilir yang disampaikan oleh Pak Windu tadi? Ya, jadi kalau kita lihat sebagai catatan dan laporan dari Satgas COVID-19 nasional, semua itu berdasarkan data-data yang masuk melalui Pusdatin ataupun dari data yang sudah dikumpulkan secara nasional. Jadi kalau kita lihat dalam terakhir ini, angka kematian masih di atas 1.000. Tapi kalau kita bandingkan antara 11 Juli di 24 Juli, ini sebenarnya sudah melandai. Memang tidak tajam. Artinya kematian itu masih di atas 1.000. Nah, kalau kita lihat lagi dari laporan tanggal 20 Agustus, hari Jumat, maka di situ 1.348 orang yang meninggal. Dan dari 1.348 itu kita lihat bahwa Jawa Tengah itu menyumbangkan kasus sampai 360-an. Dan kemudian juga kita lihat Jawa Timur lebih kurang 203. Dan Jawa Barat itu sekitar 268. Artinya dari segmentasi angka tersebut sebenarnya sudah terjadi perubahan. Ada pergeseran di mana kontribusi itu lebih besar di Jawa Tengah. Nah, kalau kita kumpulkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, maka ini menyumbangkan lebih kurang 70% ya untuk memberi kontribusi angka kematian secara nasional. Jadi
dipegang oleh 3 provinsi, walaupun Provinsi Jawa Barat ke Jawa Timur ini nanti bergeser. Nah, kalau kita lihat tadi laporan dari Dr. Joni, bahwa kematian itu banyak terjadi di UGD dibandingkan dengan ICU. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi artinya bahwa yang datang itu adalah sudah pneumonia dan kemudian sudah gagal nafas, saturasi sudah turun, dan kemudian diperberat oleh komorbid. Sehingga inilah yang menjadi tantangan kita semua. Jadi sesuai dengan arahan Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Ganip Warsito, mengajak semua yang ada di posko PPKM Kabupaten Kota maupun di desa dan kelurahan agar menggeser dan memindahkan mereka yang isoman untuk ke isoter. Kenapa ke isoman ke isoter? Artinya di isoter kita bisa melakukan pengendalian dan pengawasan. Sekaligus juga bisa melihat terjadinya perburukan. Mereka yang bergejala ringan, ataupun mereka yang tidak bergejala, mereka kasusnya positif, ini sebaiknya dipindahkan di isoter. Isoter itu punya nilai tambah. Pertama, satu, infrastrukturnya lebih baik. Kedua, bisa mendeteksi lebih dini ada penurunan saturasi atau tidak. Yang ketiga, bisa melihat pelaksanaan komorbid sudah terlaksana atau tidak. Sering dilupakan komorbid ini seolah-olah jadi sekunder. Padahal bagi mereka yang COVID ini salah satu kontribusi yang paling besar. Kita lihat dari laporan Kementerian Kesehatan bahwa diabetes, tensi, kemudian penyakit-penyakit respirasi, kemudian ginjal, ini banyak memberikan sumbangan terjadinya perburukan dan kemudian terjadinya kematian. Jadi oleh karena itu, sebagaimana yang sudah diarahkan, maka semua ini harus digeser ke isoter. Dan di isoter ada 2 hal yang harus. Adakah pneumonia dan penurunan saturasi, dan kemudian apakah tata laksana komorbid sudah dilaksanakan secara optimal atau belum. Sehingga dengan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka ini akan mengurangi beban di UGD. Kalau tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, apa yang terjadi? UGD akan menjadi beban, di mana kasus datang dengan sudah kritikal, bahkan kasus sudah dengan dead on arrival. Jadi ini persoalannya yang menjadi akhirnya kasus masih tetap tinggi. Walaupun sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Dr. Joni maupun Pak Windu, bahwa banyak faktor yang membuat, termasuk juga spektrum kematian itu sendiri. Karena ada yang confirmed case, ada yang probable, ada yang suspect. Demikian juga comorbid, sering menjadi kontribusi utama bang COVID-nya itu sendiri. Jadi inilah yang harus memang perlu dikaji lebih dalam, sehingga di dalam diagnosis kematian kita bisa mendapatkan sebenarnya esensial fatality registry tersebut. Tetapi untuk menurunkan angka kematian sebenarnya adalah bagaimana isoman ini bisa digeser ke isoter. Supaya isoman bisa bergeser ke isoter, kita berharap posko PPKM desa dan kelurahan berperan penting. RT dan RW ajak mereka yang positif untuk pindah ke isoter. Isoter sudah menyediakan segala-galanya kebutuhan yang mendasar di dalam pertolongan, termasuk juga untuk makan dan minum, dan juga pendampingan. Ini akan lebih baik. Walaupun memang pemerintah sudah menyediakan obat paket 1, paket 2, paket 3, ada telemedicine, ada dukungan dan pendampingan puskesmas, tapi dengan tersedianya isoter, ini akan lebih paripurna. Jadi inilah yang kita harapkan, agar posko PPKM Kabupaten Kota, posko PPKM Desa dan Kelurahan, sama Bapak RT dan Bapak RW, bersama-sama untuk mendorong mereka yang positif, baik dengan komorbid atau tidak komorbid, baik bergejala atau tidak bergejala, untuk pindah ke isoter. Keuntungan isoter lainnya adalah untuk menurunkan klaster keluarga. Karena di tengah-tengah keluarga itu ada lansia, ada populasi rentan, ada yang hamil, ada anak kecil. Ini bisa kita kurangi klaster keluarga. Kendati pun sudah vaksinasi, tetap kita anjurkan supaya ke isoter. Oke, Pak Alex, pertanyaan selanjutnya, semudah apa kemudian masyarakat bisa mengakses fasilitas isoter ini? Karena kalau saya lihat sebarannya sudah cukup luas ya, ada yang di kapal-kapal milik Pelni begitu, ada juga yang di hotel-hotel dan penginapan di sejumlah daerah. Kepastian masyarakat untuk bisa mendapatkan fasilitas ini sulit tidak asesmennya, atau apa skenarionya yang diterapkan? Ya, dengan adanya registrasi dan kemudian hasil laboratorium yang terkoneksi, sebenarnya sudah bisa diketahui bahwa mereka kasusnya positif. Dan kemudian
dengan pendampingan dengan telemedicine atau pendampingan dengan puskesmas, kita akan ketahui bahwa ini adalah kasus ringan. Kasus ringan itu ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Ada dengan komorbid, ada yang tidak dengan komorbid. Ini semua digeser ke isoter. Pemerintah sudah menyiapkan kamar-kamar fasilitas di isoter tersebut. Kuncinya adalah, bila mana kita positif, apakah mendapat laporan lewat mobile phone, lewat mas ataupun lewat laboratorium, kita lapor ke RT dan RW. RT dan RW akan berkoordinasi dengan posko PPKM, baik di kelurahan maupun di desa. Ini akan secara berjenjang untuk menggeser, kan untuk menyediakan fasilitasi untuk mendorong mereka ke isoter. Isoter itu bukan sesuatu yang buat kita menjadi aib. Isoter itu bukan stigmatisasi, tapi isoter itu adalah mana menolong kita supaya kita tidak jatuh kepada perburukan. Yang kedua, melalui isoter kita mencegah klaster keluarga. Melalui isoter kita bisa melakukan tata laksana komorbid. Dengan 3 hal ini kita bisa mengurangi burukan dan tentunya akan mengurangi angka kematian. Dan pemerintah sudah menyiapkan ini baik di level kabupaten kota maupun di level kecamatan dan tentunya berkoordinasi sesuai dengan tugas-tugas yang sudah diatur di Mendagri 34 ataupun 33 ataupun 32. Oke, saya ke Pak Joni ya. Pak Joni masih dengan kita ya, Pak? Iya, siap. Oke, Pak Joni, bagaimana kemudian di Jawa Timur sendiri? Apakah dengan adanya fasilitas isoter ini akan meringankan kerja rumah sakit begitu atau juga kerja fasilitas kesehatan? Tadi Anda mengatakan bahwa bebannya ini ada di IGD begitu, artinya perburukan, kondisi darurat membuat situasi dan angka kematian ini juga menjadi penyumbang terbesar begitu. Apa menjawab ini bagaimana? Iya, jadi kalau kita melihat angka antrian UGD makin hari makin menurun. Ini kami selalu berlaporan kepada Ibu Gubernur dan kepada seluruh stakeholder. Kalau dulu angka yang menunggu di UGD itu sampai pernah 300 dan ini turun terus dan sekarang sudah di UGD seperti biasa, sudah tidak sebanyak dulu. Ini artinya bahwa kasus di pre-hospital sudah mulai menurun atau cuman di isoternya sudah mulai berjalan. Jadi pasien sudah tertangani dengan baik, tidak perlu dilarikan ke UGD. Rumah sakit juga sudah mulai menurun, bahkan kalau kita lihat data hari ini penurunannya sudah sampai bor itu sampai 24% ya bor ICU banding tanggal 13 kemarin tanggal 3 Juli. Bahkan bor isolasi sampai 47%. Kemudian rumah sakit darurat, kita juga banyak punya rumah sakit darurat itu 43%. Rumah-rumah isolasi juga turun sampai 30%, jadi masuk ke ruang-ruang isoter. Moga-moga saja kematian juga akan turun. Tapi kalau kita lihat secara kumulatif, Jawa Timur sebetulnya tidak paling tinggi, yang paling tinggi di Jawa Tengah. Tapi mungkin karena kasus aktif kita lebih kecil, sehingga persentasenya menjadi tinggi. Kalau perlu untuk kajian-kajian lebih dalam. Tapi saya yakin bahwa mekanisme sekarang yang dipilih oleh pemerintah pusat maupun Jawa Timur sudah tepat. Karena menunjukkan penurunan dari macam-macam parameter untuk mengukur pengendalian dari ini. kesiapan untuk SDM Nakes bagaimana Pak Joni? Ya. Jadi nakes ini semuanya bisa kita gerakkan ya. Kalau dulu yang rumah sakit itu dokter penanggung jawabnya paru-paru, kemudian dokter intensif dan penyakit dalam, tapi sekarang semuanya bisa. Karena memang ini kan penyakit baru, kita dengan training-training yang short course, training-training, on-site training, ini semua dokter bisa kita gerakkan. Kan mahasiswa-mahasiswa kedokteran ini juga mulai memantau pasien yang ada di luar rumah sakit, di isoter maupun yang masih di isoman. Isoman banyak yang sudah kita bisa bawa ke isoter. Kemudian yang penting adalah komunikasi antara isoter dengan rumah sakit. Hanya seperti di Surabaya contohnya, kami tempatkan dokter-dokter kami, dokter umum, itu di isoter. Sehingga kalau memerlukan perawatan yang lebih, misalkan berat, dengan mudah dia bisa merujuk ke rumah sakit rujukan. Ini penting, karena ternyata kalau sudah desaturasi, itu sangat sulit. Jangan sampai itu mengalami desaturasi. Yang penting juga ketersediaan oksigen. Nah, Jawa Timur itu memang banyak pabrik-pabrik oksigen dan selalu
Ibu Gubernur menekankan tentang ketersediaan oksigen di seluruh sarana layanan. Bahkan di rumah-rumah yang waktu itu masih untuk isoman-isoman itu ada oksigen gratis yang bisa diakses. Ada aplikasinya. Oke, artinya kondisinya sekarang sudah dikatakan cukup ideal ya. Saya ke Pak Windu. Pak Windu, dengan adanya isoter dan juga kemudian fasilitas-fasilitas untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan penanganan dan screening ini, bukan berarti kemudian juga finding case atau tracing ini yang berada di hulu ini juga akan longgar. Ini Anda melihatnya akan seperti apa kemudian? Apakah ini juga akan berpengaruh? Tapi nanti dijawabnya Pak, kita break dulu. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya ke Pak Windu. Pak Windu, kalau kemudian di hilirnya fasilitas isoter ini sudah menjawab kepastian masyarakat untuk bisa mendapatkan penanganan begitu ya, dan di rumah sakit tadi juga Pak Joni menyampaikan kerja-kerja Vaskes juga sudah semakin ringan, tapi tentu ini bukan berarti finding case atau testing yang saat ini juga di Jawa Timur 1:1 begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Gubernur, ini juga masih longgar. Ini memastikan ini bagaimana di hulunya Pak? Ya tentu ya, kan kematian itu kan indikator hilir sekali ya. Kan tentu indikator itu menunjukkan apa yang terjadi kalau kita tidak berhasil menutup atap bocor gitu. Ya, nah yang di atas sana itu kan hulu, ya itu angka penularannya seperti apa, dan itu indikatornya adalah angka incidence maupun positivity rate. Jadi positivity rate di Jawa Timur kan juga masih tinggi, ya? Masih 27, sekian persen. Very high incidence, ya? Dan itu yang harus betul-betul ditekan, ya? Dengan peningkatan testing dan tracing. Tracing Jawa Timur bagus kok sebetulnya, bukan satu. Kalau dulu kan rendah ya, sekarang bagus, ya. Meskipun belum sampai batas minimal target Kemenkes, yaitu 1:15. Ya. Sudah 1:9,76. Oke. Itu sudah tinggi, 1/10 lah sekarang. Sudah ada peningkatan ya? Berarti ya Pak? Surabaya itu malah 1:22 sekian. Ya, jadi bagus banget. Nah, hanya saja dari hitungan itu ya, kan kalau kita sudah men-tracing sebanyak mungkin orang, berarti kita berhasil mendapatkan kontak erat. Kan tidak boleh kemudian dibiarkan kontak erat ini, kan harus semuanya ditesting. Nah, masalahnya di Jawa Timur itu ya, yang kontak erat yang lanjut ke testing itu kecil gitu ya. Jadi hanya 35%. Jadi yang 65% itu tidak lanjut. Ya tidak ke Jawa Timur ya, banyak sekali di provinsi lain sama gitu. Jadi tracing dilakukan ya, dan bantu oleh para anggota Babinsa, Babin Kamtipmas, banyak banget. Ya, didapatkan kontak erat yang tinggi, tetapi yang lanjut ke testing kecil gitu ya, 1/3 gitu loh. Jadi yang 2/3 belum lanjut. Nah, ini yang harus betul-betul disadari oleh semua. Jadi artinya para tracer ini juga harus bisa memotivasi orang-orang yang sudah berhasil di tracing tadi itu untuk lanjut ke testing. Oke. Nah ini ya, kalau testing makin tinggi, kita bisa kan containment terhadap yang positif, hasil tesnya positif, ya makin banyak yang kita dapatkan, maka atap itu kebocorannya akan kecil gitu ya. Jadi yang turun ke sakit, ke isoter itu juga akan mengecil, kematian pun mengecil. Jadi betul-betul yang harus dilakukan, testing tracing itu harus betul-betul masif, dan tracingnya sudah bagus kok. Indonesia ini dalam beberapa minggu terakhir ini bagus. Ya. Saya senang banget lihat perkembangan tracingnya. Hanya sayangnya tidak lanjut ke testing. Ya. Jadi 2/3 tidak lanjut ke testing. Ini yang harus dikejar. Ya, termasuk Jawa Timur nih ya. Jadi ini angkanya persis 64,3%. Ya, tidak lanjut ke. Oke, termasuk juga bagaimana optimalisasi dari
program vaksinasi yang juga harus Ya, tentu. dikejar begitu ya Pak Windu. Oke. Tersebut. Oke, pekerjaan rumah ini yang harus diselesaikan bersama-sama, semua pihak harus berkolaborasi, fasilitasnya sudah ada, rekomendasinya juga sudah jelas. Kita berharap dengan apa yang hari ini diambil kebijakannya ini bisa terus menurunkan angka COVID-19 tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung dengan kita malam ini di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih.